Nah, setelah beberapa minggu yang lalu saya lakukan pemangkasan untuk terusan batang utamanya, sekarang pertumbuhan tunasnya sudah sangat banyak. Ini harus saya lakukan penyeleksian agar konsentrasi pertumbuhannya fokus ke cabang-cabang yang mau. Nah, inilah tanaman loa yang saya tentukan tampak depannya beberapa bulan yang lalu. Sebelum kita proses bagian atasnya, kita cek dulu posisi perakarannya. Apakah ada akar yang mati ataukah perakarannya masih seperti dulu. Nah, setelah saya cek untuk kondisi perakarannya, ternyata masih bagus, tidak ada akar yang mati. Sekarang akan saya lanjutkan untuk memproses bagian atasnya. Kita lihat dulu untuk perakarannya untuk sekeliling. Cuma ada akar di backnya yang masih kecil. Ini kita support dengan pertumbuhan cabang yang saya rencanakan untuk backgroundnya. Mudah-mudahan jalurnya mau ke sini untuk mensupport akar yang ada di belakang ini. Oke, sekarang kita proses untuk bagian atasnya. Nah, untuk kondisi dari bahan bonsai loa ini sudah sangat tidak subur. Kemungkinan untuk pupuknya sudah habis. Sebelum saya lakukan pemupukan, saya akan pangkas dulu untuk melakukan penahapan untuk terusan dari batang utamanya menuju ke mahkotanya. Karena ini kondisinya sudah cukup tinggi, sedangkan di sampingnya banyak bahan yang lain. Jadi saya akan melakukan penahapan lebih awal. Di samping itu, untuk desain bahan bonsai loa ini tidak terlalu besar. Kemungkinan untuk terusannya ini nantinya saya akan gantikan dengan tunas yang baru yang lebih tepat posisinya. Karena untuk yang ini posisinya masih agak ke belakang. Di samping itu masih terlalu condong ke kiri. Sedangkan cabang pertamanya ada di kanan. Oke, sekarang kita pangkas dulu untuk terusan calon ke mahkotanya. Untuk pemangkasannya ini akan saya kasih jarak dulu. Saya akan pangkas di sini. Nah, sedangkan untuk calon cabang keduanya, karena posisinya merunduk, akan saya kasih penyangga terlebih dahulu. Nah, kenapa saya jarang melakukan pengawatan untuk bahan bonsai loa? Karena bekas kawatnya itu susah menghilangnya. Sedangkan kalau kita ke depannya ingin menuju pameran, bekas alat bantunya dituntut seminimal mungkin. Oke, sekarang akan saya kasih penyangga. Nah, untuk penyanggaannya tidak saya videokan. Saya kasih pergerakan dulu sedemikian. Nanti seiring waktu, setelah cabang keduanya ini saya loskan, untuk bongolnya ini akan narik dengan sendirinya. Itulah karakter dari Ficus. Biasanya kalau kita loskan, biasanya percabangannya akan makin naik. Oke, sekarang saya akan lanjutkan dengan pemupukan. Karena untuk kondisi daunnya sudah sangat kusam, tidak ada pertumbuhan daun-daun baru atau tunas-tunas baru. Itulah ciri-ciri dari tanaman loa kalau sudah habis dari nutrisinya. Kita harus lakukan pemupukan, atau kalau bisa kita lakukan pergantian media.
dan sedikit dilakukan pemangkasan akar, maka pertumbuhannya akan makin bagus. Tapi di sini saya tidak melakukan pergantian media, saya hanya melakukan pemupukan. Nah, untuk pemupukannya ini akan saya lakukan di atasnya saja, agar untuk perakarannya tidak terbongkar, karena saya tidak punya tempat untuk meneduhkan. Jadi saya cari posisi yang lebih aman, saya lakukan pemupukan di atasnya. Nah, kenapa saya sekarang banyak melakukan pemupukan dengan pupuk jadi, sedangkan di video sebelumnya saya menyarankan pada teman-teman untuk menggunakan media kotoran kambing, karena untuk pembelian kotoran kambing di daerah saya posisinya cukup jauh, sedangkan saya bisa membawanya sekitar 10 bungkus. Setelah saya hitung-hitung, untuk tingkat kesuburannya itu hampir sama dengan penggunaan pupuk jadi. Jadi untuk menghemat waktu saya gunakan pupuk jadi, agar saya lebih jarang mencari pupuk karena posisinya juga cukup jauh dari rumah saya. Jadi bagi teman-teman yang masih punya tempat untuk mencari pupuk kandang, teman-teman bisa gunakan media pupuk kandang untuk tanaman loa. Karena untuk tanaman loa walaupun medianya agak sedikit becek itu tidak masalah. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa lihat pembuktiannya di video saya sebelumnya. Saya sudah buatkan video tentang pembuktian media hanya menggunakan pupuk kandang. Untuk tanaman loa itu masih cukup aman. Tapi teman-teman jangan coba untuk media tanaman yang lain, karena saya belum tahu hasilnya kalau digunakan untuk tanaman yang lain. Oke, untuk sekarang demikian dulu untuk penanganannya. Sekarang akan saya lanjutkan penanganannya setelah beberapa bulan kemudian. Nah, setelah beberapa minggu yang lalu saya lakukan pemangkasan untuk terusan batang utamanya. Sekarang pertumbuhan tunasnya sudah sangat banyak. Ini harus saya lakukan penyeleksian agar konsentrasi pertumbuhannya fokus ke cabang-cabang yang mau kita pakai. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, untuk tunas-tunas seperti ini kita buang. Ini terlalu dekat di pangkal cabangnya. Untuk yang ini posisinya terlalu menutupi alur gerak batangnya. Nah, untuk terusan kita akan cari titik tunas di sini. Kalau yang ini kita pakai terlalu ke belakang posisinya, kita buang saja. Demikian pula yang ini. Oh ya, untuk ini mungkin kita biarkan dulu
untuk mengganti posisi backnya ini. Untuk yang ini kita pangkas agar tunas yang ini kelihatan. Ini sebagai pengisi dimensi belakangnya. Untuk yang ini terlalu ke depan, walaupun titik tumbuhnya rapat, mungkin ke depannya ini yang kita pakai karena lebih ke belakang, atau bisa juga yang di atasnya. Untuk yang ini kita buang. Untuk yang ini juga kurang bagus posisinya, karena kita akan memakai yang ini untuk dimensi belakangnya. Oke, sekarang kita cek kondisi perakarannya, apakah ada perubahan atau pertumbuhan akar baru. Kalau ada pertumbuhan akar baru yang kurang tepat, kita seleksi agar akar-akar yang mau kita pakai fokus pembesarannya. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang. Untuk di bagian belakang, saya masih ingat dulu ada akar yang kecil. Oh, ini dia. Sekarang sudah mulai narik kayaknya. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan cabang backnya ini, alurnya ke sini nanti agar pembesarannya merata. Untuk pembesaran akarnya seimbang lah, tidak terlalu besar kecil. Kalau terlalu seimbang juga kurang bagus, kurang alami kesannya. Nah, di sini ada akar yang pertumbuhannya menyilang, kita pangkas. Karena kalau kita biarkan nanti ada garis yang melintang kelihatannya. Nah, ini dia akarnya yang melintang, kita pangkas. Kalau kita biarkan biasanya menyatu dan nantinya muncul garis melintang, itu kurang natural kesannya. Nah, di sini juga ada yang melintang satu. Kita pangkas biar tidak keburu membesar. Oke, sekarang kita cuci agar kelihatan jelas di kamera. Nah, beginilah kondisi perakarannya, cukup bagus. Beginilah jadinya kalau kita tidak membuat akar terlalu banyak, maka untuk karakter akarnya lebih jelas, tidak menggumpal. Karakter akarnya lebih kelihatan, mana akar dan bongol itu lebih jelas kelihatannya. Nah, untuk cabang yang ini, karena posisinya agak turun, saya bantu dengan kawat seperti ini. Saya tidak melakukan pelilitan agar tidak ada bekas luka di kulit kambiumnya. Nah, sekarang pertumbuhannya sudah mulai naik seiring perkembangan dari pucuk-pucuknya. Karena karakter dari cabang-cabang fikus biasanya pertumbuhannya agak naik. Nah, untuk perkembangannya demikian dulu yang dapat saya bagikan tentang pengupdatean bahan bonsai loa ini. Oh ya, untuk posisi backgroundnya mungkin sudah bagus.
atau bisa kita gantikan dengan yang tadi. Yang ini bisa juga kita pakai untuk backgroundnya. Oke, demikian dulu proses penanganan dari bahan bonsai loa ini atau pengupdatean perkembangan bahan bonsai loa ini yang saya tangani step by step. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa simak penanganan sebelumnya di video saya yang lain. Oke, salam satu hobi dari Gianyar, Bali.